Ya, selamat pagi semuanya. Ya, jadi sebagai pembuka untuk pertemuan kita pagi ini, saya mau nanya, kenapa kira-kira kalau hujannya hanya sebentar, 5 menit atau 10 menit, itu bukannya menurunkan suhu ya, tapi malah membuat badan kita terasa panas, terasa lengket ya. Dan alih-alih menurunkan suhu malah terasa lebih panas suhunya. Apa kira-kira fisiologi di balik ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba jawab. Paham ya pertanyaan saya ya? Paham nggak kira-kira pertanyaan saya? Ayo, siapa yang mau coba jawab? Saya, Pak. Siapa ini? Melati Zuliani, Pak. Nah, ayo coba melatih. Menurut saya ya, Pak, kemungkinan tubuh itu menyesuaikan suhu, Pak. Nah, ketika hujan tiba-tiba berhenti, maka kondisi tubuh itu menyesuaikan temperatur, Pak. Jadi Itu aja sih, Pak. Oke, lanjut. Sudah? Ada pendapat yang lain? Kalau menurut si Melati tadi karena tubuh menyesuaikan suhu dengan lingkungan ya. Jadi ketika tiba-tiba berhenti panas lagi, maka tubuh kembali terasa panas lagi. Ada pendapat yang lain? Kenapa kira-kira kalau hujannya hanya sebentar, gerimis, itu malah membuat suhu badan kita makin panas ya, bukan malah makin turun. Malah terasa ya panasnya makin menjadi ya. Ayo, siapa? Melati tadi sudah coba. Next. Siapa? Ini 57 pesertanya. Ayo, siapa lagi? Sudah 8:04 sebelum kita mulai. Nabila, Pak. Coba jawab. Siapa ini? Nabila, Pak. Nah, ayo Nabila. Nabila beda dengan Nurmila ya? Beda, Pak. Oh, beda. Ya. Ayo Nabila. Mungkin pada saat proses penguapan tuh kan uap air kan naik ke atmosfer. Jadi pada saat itu tuh uap air yang naik ke atmosfer itu mengandung panas, Pak. Terus Jadi hubungannya ketika dengan suhu uap badan? air bertemu dengan udara akan meningkatkan kelembapan di sekitar kita. Terus kalau kelembapan naik hubungannya apa dengan suhu tubuh? Hampir sudah mungkin 60%. Ya hubungannya betul dengan uap air dan kelembapan. Terus? Ayo Nurmila. Sampai di situ saja? Iya Pak, cuman dapat itu aja. Oh Nabila ya, bukan Nur. Iya, sampai pada situ saja. Ada yang lain? Satu lagi. Ayo, we want more, we want more. Ayo, satu lagi. Nurmila, Pak. Nah, ayo Nurmila. Ini kembarannya Nabila ini. Ayo. Lagi menambahkan Pak, jadi kalau dalam lingkungan itu tubuh beradaptasi karena tubuh manusia ini bersifat jadi tubuh kita ini menyesuaikan diri dengan mengeluarkan panas dari tubuh kita, Pak. Mengeluarkan panas dari tubuh kita. Masih kurang pas ya. Sudah nyerah ini? Kalau nyerah buka kunci 50.000 ya. Kalau itu kan judi catur di pasar itu begitu. Kalau sudah nyerah buka kunci 50.000. Sudah pasrah? Belum ada. Ya, tadi yang jawaban si Nabila 60% lah hampir, tapi masih agak miss sedikit lagi. Oke ya.
Jadi salah satu cara tubuh untuk menurunkan suhu dengan cara apa? Waktu termoregulasi kita belajar ini. Salah satu cara tubuh menurunkan suhu dengan cara berkeringat. Ya, jadi kalau kita berkeringat maka suhu tubuh akan turun. Nah, ketika hujan, maka kelembapan di udara bagaimana, tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi. Sehingga penguapan keringat kita menjadi Tinggi. terhambat. Jadi kalau kelembapan udara rendah, keringat kita akan cepat keluar. Tapi kalau kelembapan udara tinggi, karena uap air di udara sudah tinggi, maka keringat kita nggak bisa keluar dari badan. Jadi untuk bukannya menurunkan suhu tubuh, malah keringat menutupi pori-pori. Sehingga suhu tubuh kita tidak keluar. Panas tubuh kita tidak keluar. Jadi kenapa di daerah tropis itu terasa lebih panas dibanding di daerah subtropis, walaupun suhunya mungkin sama ya, karena di tropis kelembapannya tinggi. Kalau kelembapan udara tinggi, berarti uap air di udara tinggi. Sedangkan untuk menurunkan suhu tubuh, kita biasanya mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini menguap. Jadi kalau uap air di udara tinggi, maka keringat susah menguap. Sehingga panas tubuh kita tidak keluar. Makanya terasa lebih panas. Padahal sebenarnya mungkin suhu udara real di termometer itu lebih rendah ketika hujan, walaupun hanya hujannya 5 menit, 10 menit. Tapi yang kita rasakan, yang real feel namanya, itu lebih panas. Karena keringat kita tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena kelembapan udara tinggi, sehingga keringatnya tidak bisa menguap. Sehingga badan kita terasa lebih panas. Ya. Jadi kalau berolahraga dalam suasana hujan, itu beresiko. Apa resikonya? Ya, kita berolahraga mungkin di dalam ruangan, ya, di luar hujan. Jadi kelembapan udara di ruangan tinggi. Kita olahraganya berat. Kita berpeluang kena namanya heat shock. Apa arti heat? Heat? Panas. Shock? Tekanan, ya. Jadi heat shock itu jadi suhu tubuh terlalu tinggi, namun tubuh tidak mampu menurunkan suhu tersebut. Nah, jadi itu berisiko untuk mengalami ya suhu tubuh yang terlalu panas. Ya, jadi kalau olahraga pada kondisi hujan, tubuh tidak bisa mengeluarkan keringat, sedangkan di dalam pembakarannya tinggi karena energi yang digunakan banyak. Maka akan berpeluang mengalami yang namanya heat shock. Ya. Oke, itu pembuka kita untuk pagi ini. Kita lanjut ke materi sistem sirkulasi, lanjutan dari kemarin. Ya. Saya share screen dulu. Kelihatan ya materinya? Belum, Pak. Kelihatan dulu? Kelihatan. Kelihatan ya? Sudah. Kelihatan sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi kemarin hari Rabu ya, Rabu minggu lalu. Kita sudah bahas tentang sistem sirkulasi mengenai darah ya. Jadi sistem sirkulasi kita bagi 3 kemarin, ada darah, ada pembuluh darah, dan ada jantung. Yang sudah kita selesaikan adalah darah. Hari ini kita akan lanjut ke pembuluh darah dan jantung. Ya, jadi secara ringkas mungkin pembuluh darah digambarkan seperti ini ya. Jadi ada yang diwarnai biru, ya, ada yang diwarnai oranye. Ya, jadi kemudian ada yang dibuat satu sebelah kiri. Kalau Anda lihatnya mungkin yang biru sebelah apa di layarnya? Kiri. Kalau di saya kiri. Ya. Kiri ya. Dan yang oranye dibuat di sebelah kanan. Sebenarnya dalam tubuh tidak begitu ya. Jadi walaupun kiri kanan, tubuh kita memiliki dua-duanya. Jadi yang biru itu biasanya menggambarkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, sedangkan yang oranye itu menggambarkan pembuluh darah nadi atau pembuluh darah arteri. Nah, dua-duanya itu saling berhimpitan dalam tubuh.
Jadi tidak ada istilahnya nadi di kanan, vena di kiri, tidak ada. Kenapa dibuat diagramnya seperti ini? Untuk biar tidak tumpang tindih ya, biar lebih mudah memahaminya. Misalnya kalau tangan Anda, ya itu nadinya mungkin di sebelah luar, arterinya di sebelah dalam. Jadi walaupun tangan kanan, walaupun tangan kiri, dua-duanya punya nadi dan punya vena. Ya. Kenapa diwarnai biru? Biasanya karena nadi itu membawa karbon dioksida, sehingga warnanya lebih kebiru-biruan. Ya, lebih kebiru-biruan. Sedangkan yang arteri itu membawa oksigen. Nah, ikatan oksigen dengan hemoglobin, dengan ion apa kemarin dia yang ada di hemoglobin? Apa yang kemarin ada di hemoglobin? Ion apa? Ayo, minggu lalu. Ion apa yang ada di hemoglobin? Ion Fe atau ion besi ya. Jadi ikatan oksigen dengan ion besi akan memberi warna merah pada darah. Semakin banyak ion besinya, maka darahnya akan semakin segar, akan kelihatan semakin merah cerah ya. Jadi kita bagi, ada arteri namanya, yang tadi yang warna oranye. Waktu struktur hewan kita sudah dapat. Ada berapa tunika, masih ingat? Ada berapa lapisan? Ini dibuatnya di sini. 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Yang paling ini, yang paling dalam apa nama lapisannya, masih ingat? Tunika apa? Tunika eksterma. Eksterma apa internal? Apa eksternal itu yang di luar biasanya. Tunika apa ini namanya kemarin? Tunika intima. Tunika intima, apa isinya? Ini kelihatan ini epitelnya. Epitel apa ini kira-kira? Epitel pipih ya, selapis. Ini tunika intima, isinya epitel, kemudian ada di sini jaringan ikat yang warna merah di luar dari epitel. Kemudian yang seperti sapu lidi, ini apa? Tunika apa namanya kemarin? Aduh, gimana ini? Tunika apa namanya? Baru sebentar kemarin kan ya? Tunika muskularis. Tunika media atau tunika muskularis ya, kelihatan kok ototnya di sini seperti daging kerbau mungkin ya ketika dipotong. Tunika media. Yang terakhir yang bagian luar tunika, waduh, bentar baterai saya habis. Tunika yang paling luar, tunika apa namanya? Tunika eksternal. Yang biasanya berisi jaringan ikat. Ya, itu arteri. Kemudian yang menghubungkan antara arteri, jadi kan darah dari jantung bawa oksigen, nyebar ke seluruh tubuh. Nanti di seluruh tubuh kan akan dikirim ke setiap sel melalui pembuluh kecil yang namanya adalah kapiler. Ya, jadi kapiler lah yang akan berhubungan dengan sel, memberi sel kebutuhan oksigen maupun glukosa. Nanti setelah itu, sampah dari sel yang berupa karbon dioksida atau berupa urea akan diambil lagi oleh kapiler ya, yang disebut sebagai penula ya. Dari penula nanti baru akan ke vena. Ya, jadi urutannya arteri, arteriola, kapiler. Kapiler melakukan fungsi difusi, jadi mengantarkan oksigen dan glukosa dan mengambil karbon dioksida dan sampah metabolisme lain. Sampah metabolisme lain ini contohnya adalah ada urea, ada bilirubin, ya. Semua sampah metabolisme lain nanti dari kapiler akan masuk ke penula, dari penula akan masuk lagi ke vena. Dari vena baru masuk ke jantung, ya, dari jantung ke paru-paru. Jadi sampah metabolisme berupa CO2 akan dibuang di paru-paru, sedangkan sampah metabolisme yang berupa urea akan dibuang di ginjal ketika vena melewati ginjal. Ya. Nah, coba lihat bedanya antara struktur vena dengan struktur arteri. Ini dari arteri, ini yang vena. Apa bedanya yang terlihat di sini?
Beda yang pertama yang paling jelas apa? Muskularisnya Muskularisnya tipis. lebih tebal, ya, jauh lebih tebal yang arteri. Kenapa kira-kira harus lebih tebal? Kenapa muskularisnya harus lebih tebal ini? Darah kosong. Karena tekanan pada arteri cukup tinggi untuk memompa darah atau mentransfer darah ke dalam jaringan. Karena tekanan pada arteri lebih tinggi. Ya, jadi kalau pada arteri tekanannya dari jantung, ada dari sanyo dari jantung, sedangkan kalau vena itu biasanya hanya menggunakan tenaga katup, ya, sehingga tekanan ke dinding pembuluh itu lebih kecil. Jadi yang lebih rawan untuk pecah itu adalah arteri. Ketika stroke misalnya, ketika hipertensi dan penyakit-penyakit semacamnya, yang rawan kena itu ya arteri. Ya. Beda yang kedua adalah di sini ya, struktur vena itu tidak sebulat pada arteri ya. Jadi strukturnya seperti lebih tidak beraturan. Ya. Kemudian yang ketiga biasanya lumen, lubang pada vena lebih besar dibanding lumen pada arteri. Ya. Ini sudah kita dapat pada mata kuliah struktur hewan ya. Jadi ada pemudara itu secara garis besar dua, ada arteri, ada vena. Penghubung arteri dan vena kita sebut dengan kapiler. Arteri yang berukuran kecil namanya arteriola, vena yang berukuran kecil namanya venula. Arteri yang berukuran besar sering kita sebut sebagai nadi, yang monsternya kita sebut dengan aorta. Yang paling besar ya aorta. Jadi ukurannya sih ada aorta, ada nadi, ada arteri. Nah kalau vena ini ada venula, ada vena, nanti ada vena cava. Vena cava itu ya sama sih, vena tapi ukurannya yang jauh lebih besar. Ya, itu tipe-tipe pembuluh darah. Kita lanjut. Nah ini tadi sudah bedanya, sudah kita bahas juga di struktur hewan ya. Jadi mudah-mudahan sudah tahu lah bedanya. Jadi di sini arteri nanti akan berhubungan dengan setiap sel, mendifusikan oksigen, mendifusikan glukosa, kemudian mengambil sampah metabolisme, baru ngumpul ke venula, baru masuk ke vena. Ya. Nah, kalau kira-kira kita buat tabel perbandingan. Nah, ini saya buat semua ya. Arah aliran. Siapa yang bisa membedakan arteri dan vena berdasarkan arah alirannya? Coba. Kenapa arteri dan vena bisa dibedakan berdasarkan arah alirannya? Ayo, siapa? Saya Pak, Siapa ini? Anggi. Ya, ayo Anggi. Kalau arteri itu arah alirannya keluar jantung, kalau vena arah alirannya masuk ke jantung. Oke, arteri alirannya meninggalkan jantung, vena arah alirannya menuju jantung. Oke. Berikutnya kandungan. Siapa? Saya Pak. Siapa ini? Yang pertama tadi siapa? Lia Pak. Siapa? Lia. Nah, ayo coba. Jadi kalau misalnya arteri itu kandungannya itu kaya akan O2 karena dia meninggalkan jantung, tapi miskin CO2. Sedangkan kalau vena itu kaya akan CO2 karena dia menuju ke jantung dan miskin O2. Oke, kandungannya kalau arteri kaya oksigen, miskin CO2. Ya, kalau sebaliknya vena kaya dengan CO2 dan miskin oksigen. Tapi ini ada pengecualian ya. Siapa yang tahu apa pengecualiannya? Jadi ada vena, ya. Siapa? Kalau Unidar, Nah, coba Unidar. pengecualiannya kalau di arteri itu kecuali arteri pulmonalis itu kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan kalau di vena pulmonalis pengecualiannya kaya akan oksigen. Ya, betul ya. Jadi ada pengecualian dua itu. Arteri pulmonalis
Kenapa namanya arteri pulmonalis? Arteri karena dia meninggalkan jantung, pulmonalis karena dia menuju ke pulmo, menuju ke paru-paru. Arteri pulmonalis itu kaya dengan CO2. Padahal tadi yang pertama kita katakan bahwa arteri harusnya kaya akan O2. Tapi arteri pulmonalis sebaliknya dia kaya akan karbon dioksida. Nah, satu lagi pengecualian itu vena pulmonalis, yaitu vena yang berasal dari paru-paru, dia kaya akan oksigen. Ya, jadi itu pengecualian. Selebihnya, ya, arteri kaya akan oksigen, vena kaya akan CO2. Oke, tadi tebal dinding sudah kita bahas, bahwa arteri lebih tebal, sudah kita lihat juga gambarnya. Diameter juga sudah tadi, diameter arteri lebih kecil. Tahu ya arti diameter ya? Ya. Nah, diameter itu apa? Lingkar tengah ya, garis tengah. Kemudian yang kelima, elastisitas. Siapa yang mau jawab? Apa beda elastisitas arteri dengan vena? Ayo, Venti, siapa? Pak. Siapa? Venti. Ayo, Venti. Kalau arteri itu elastis dan kuat, tapi kalau vena tipis dan tidak elastis. Ya, jadi arteri lebih elastis, lebih kenyal, lebih apa ya? Kalau kompor gas mungkin karetnya itu lebih melentur. Kenapa kira-kira harus lebih elastis? Karena ada dorongan yang kuat tadi, Pak. Ya, karena Jadi kalau tekanannya misalkan Ya, karena tekanannya lebih tinggi ya, sehingga dibuat lebih elastis. Jadi walaupun ada tekanan kuat, dia ada peluang neper di situ. Tidak langsung pecah. Ya, sehingga dibuat lebih seperti karet ya dibanding pena yang tekanannya lebih kecil. Walaupun sudah dibuat lebih elastis, ya arteri masih juga pecah ya. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi. Bentuk pembuluh tadi sudah, yang arteri lebih bulat, yang pena kadang tidak beraturan. Tekanan tadi sudah, arteri lebih kuat, ya, sedangkan di pena lebih kecil atau lebih rendah. Berikutnya katup. Apa beda katupnya? kalau arteri Coba, siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Tulus, Pak. Nah, ayo, tulis. Kalau vena itu katupnya itu cuma satu arah, Pak. Sedangkan untuk arteri itu tidak memiliki katup karena tekanan dari jantung sudah membuat darah mengalir ke satu arah, Pak. Kalau pena apa tadi? Kalau pena hanya memiliki satu katup, Pak. Hanya memiliki satu katup. Kalau arteri tidak memiliki katup. Ya, Pak. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Indri, Pak. Indri Lita, ayo Indri. Mungkin maksudnya untuk yang pembuluh vena itu punya katup satu arah agar aliran darahnya tuh nggak balik lagi ke arah yang salah. Katup satu arah, jumlahnya berapa? Banyak, satu, atau sedikit, atau bagaimana? Banyak di setiap. Ya, hampir di setiap percabangan mungkin ya. Tadi banyak, tidak hanya satu. Jadi guna katup ini adalah untuk mencegah darah untuk berbalik arah. Jadi hanya mengalir ke satu arah. Ya kan nanti gawat kalau darah dari jantung belum sampai ke tujuan sudah balik lagi. Atau darah yang dari pena belum sampai ke ginjal, belum sampai ke paru-paru sudah balik lagi ya. Jadi katup ini gunanya untuk mencegah darah berbalik arah. Kenapa arteri katupnya satu, hanya satu ya? Karena arteri dia sudah punya tekanan. Ya, jadi semacam disemprot ya kecil kemungkinan untuk balik lagi. Sedangkan yang vena karena dia tidak punya energi yang kuat, tidak punya dorongan yang kuat, ya maka dia perlu katup yang banyak untuk menjaga darah tidak kembali ke daerah asal. Ya, ini hubungannya mungkin dengan yang terakhir, sumber energi untuk aliran, apa bedanya? Kalau sumber energi aliran untuk arteri itu dari mana? Dari jantung. Dari jantung. Jadi dia kuat ya. Jadi semacam balon yang dipencet, yang dipompa dan udaranya mengalir ke segala arah. Jadi kuat.
kecil kemungkinan untuk berbalik lagi. Jadi sumber energi untuk aliran arteri itu dari jantung, sedangkan sumber energi untuk aliran vena dari gerakan apa? Jadi ini kalau untuk vena itu hanya merupakan perbedaan konsentrasi. Jadi ada, masih ingat kalau ada nama adhesi dan kohesi, masih ingat? Pernah dengar? Adhesi dan kohesi. Jadi tarik-menarik antara benda sejenis dan tarik-menarik antara benda tak sejenis ya. Jadi darah ditarik oleh pembuluh darah atau darah ditarik ya karena ada ruang kosong di atasnya. Jadi ketika pena ya misalnya yang di serambi kanan sudah dipompa ke serambi kiri, maka kan di serambi kanan kosong darahnya. Maka otomatis darah yang di vena ngalir ke serambi kanan. Karena vena yang di atas serambi kanan kosong, maka darah yang di vena sebelum serambi kanan juga akan mengalir mengisi ruang yang kosong. Jadi sifatnya ya karena adanya perbedaan konsentrasi ya, ada ruang kosong, maka darah akan mengalir ke tempat yang kosong tersebut. Tidak ada energi yang aktif untuk mengalirkan darah pada vena. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini letak posisi yang terakhir. Arteri lebih di mana posisinya? Siapa yang mau jawab? Arteri? Arteri lebih disembunyikan ya, jadi posisinya lebih jauh di bawah kulit. Sedangkan pembuluh darah vena itu posisinya lebih di luar, lebih di permukaan. Jadi kalau luka, ya harus luka agak dalam dulu baru kena arteri. Kalau luka gores atau luka kecil, biasanya yang kena vena. Dan biasanya darahnya nggak bakal lama, sudah membeku ya. Karena sifatnya tadi tidak ada, misalnya Anda menutup pipa yang bocor, satu pipanya yang dari tepmon ke keran, ya itu semprotannya mungkin akan lebih kuat, ya sehingga Anda perlu lem atau penutup yang lebih banyak. Sedangkan kalau pipanya yang bocor hanya dari kamar mandi misalnya ke wastafel dapur, mungkin semprotannya tidak akan kuat. Jadi kenapa arteri lebih disembunyikan? Ya karena arteri memiliki tekanan yang lebih kuat. Jadi dibuat untuk sedapat mungkin menghindari luka. Ya, karena kan kalau lebih di dalam lebih kecil peluangnya untuk mengalami luka. Dan juga kalau luka, pembekuannya akan lebih lama pada arteri. Karena dia ada semacam semprotan di situ. Ini kapiler tadi, ada endotelium, ya atau yang kita kenal dengan nama epitel, ya yang berfungsi untuk melaksanakan difusi antara sel dengan pembuluh darah. Ini gambarannya, pola aliran tadi ya, kita lihat. Jadi dibagi atas dua ya, ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar kalau waktu SMA. Yang betul mungkin istilahnya adalah sistem peredaran darah pulmonari dan sistem peredaran darah sistemik. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya peredaran darah pulmonari dengan peredaran darah sistemik? Ayo, siapa yang... Penti, Pak. Nanti? Siapa? Penti. Ayo, Penti. Kalau pulmonalis itu sistem peredarannya hanya melewati paru-paru saja. Tapi kalau sistemik sudah melewati seluruh jaringan tubuh sampai ke sel. Jadi kalau pulmonari hanya melewati, coba bisa nggak sebutkan urutannya. Yang pulmonari dari mana keluarnya, melewati pembuluh darah apa, sampai tujuannya apa, nanti dari tujuan kembali melalui pembuluh darah apa, coba. Coba, Penti. Bisa? Sistem peredaran darah kecil atau sistem peredaran darah pulmonari dimulai dari mana? Siapa? Anggun. Pak. Anggun.
Kalau yang pulmonari itu dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis membawa CO2, lalu masuk paru-paru, lalu melewati vena pulmonalis membawa O2 dan kembali ke serambi kiri. Oke, ya betul. Itu peredaran darah pendek atau peredaran darah kecil atau kita sebut juga dengan peredaran darah pulmonari. Keluarnya ini dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah bilik kanan. Jadi kalau di bawah namanya bilik, kalau di atas namanya serambi. Ya. Keluar dari bilik kanan nomor 1 ini ya tanda panah mengalir ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah arteri karena dia meninggalkan jantung. Tujuannya paru-paru, maka namanya arteri pulmonalis. Jadi dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, nanti arteri pulmonalis cabang 2, satu ke kiri, satu ke kanan, menuju paru-paru. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di paru-paru, mereka akan melakukan pertukaran gas CO2 dibuang ke hidung, ke lingkungan, dan diambil gas oksigen. Setelah difusi, maka darah yang kaya akan oksigen dibawa kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis. Kenapa namanya vena? Karena dia menuju jantung. Vena pulmonalis nanti akan bermuara di nomor 4. Nomor 4 ini adalah apa? Serambi kiri. Serambi kiri. Oke, ya jelas ya, darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kembali ke serambi kiri. Jadi jarak tempuhnya hanya sekitar dada saja ya. Jadi dari jantung ke paru-paru. Otomatis kira-kira tekanan di bilik kanan akan lebih kecil dibanding tekanan di bilik kiri. Kenapa? Karena kalau yang bilik kiri ini dia harus sampai ke ujung kaki dan harus sampai ke ujung kepala. Jadi jarak tempuhnya sangat jauh. Berbeda dengan yang pulmonari tadi yang hanya sekitaran dada saja. Oke, yang kedua, sistem peredaran darah besar. Atau yang kita kenal dengan nama peredaran darah sistemik. Coba siapa yang bisa sebutkan urutannya? Yogi, Pak. Siapa? Yogi. Nah, ayo coba Yogi. Kalau sistem peredaran darah besar itu, dia itu kayak kebalikan dari sistem peredaran darah kecil. Dia itu dimulai dari bilik kiri, lalu dia masuk ke aorta, ke Bilik seluruh kiri, tubuh. masuk ke aorta ini. Aorta, seluruh tubuh. Ke seluruh baru tubuh, dia ini cabang ya. ke vena, baru dia ke serambi kanan. Baru ke serambi kanan, oke. Uh-uh. Jadi peredaran darah besar karena dia ke seluruh tubuh ya, atau disebut dengan sistemik. Mulainya dari bilik kiri yang nomor 5 ini, pompa bilik kiri nanti masuk ke aorta. Ini, aorta nanti cabang, ada yang aorta menuju ke tubuh bagian atas dan ada aorta yang menuju ke tubuh bagian bawah. Nanti setelah di sel kembali difusi oksigen, kemudian diambil sampah karbon dioksida atau urea. Nah, hasil sampah ini dibawa melalui oleh vena. Vena dari bawah dan vena dari atas nanti gabung di vena cava. Vena cava masuknya ke serambi kanan. Ya. Jadi urutannya bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena, kembali ke serambi kanan. Karena tadi ini jaraknya lebih jauh, tempuh yang pembuluh darah besar, ya makanya biasanya dinding jantung di bagian kiri ini lebih tebal dibanding dinding jantung yang bagian kanan. Kenapa lebih tebal? Karena jarak pompanya harus lebih jauh. Nanti kalau tidak kuat ya bisa pecah jantungnya. Jadi semuanya sudah ada sistemnya ya. Kenapa dibuat harus lebih tebal, harus lebih tipis, ya sudah diatur. Tadi sudah kita jelaskan apa beda warna antara biru dan oranye ya. Nah ini jantung yang ketiga ya. Jadi pembuluh darah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke jantung. Jam berapa sekarang? 8.37.
Jadi ini jantung, sekitar 300 gram. Ya, 300 gram itu nggak sampai setengah kilo. Besarnya sekitar 1 genggaman tangan, ya, segenggaman tangan orang dewasa. Strukturnya otot. Jadi kalau pernah makan jantung ayam, sering ya, suka ya. Jadi biasanya kalau jantung itu kan digabung sama ampela, digabung sama apa lagi? Hati ampela. Hati, jantung, ampela bisa digabung ya. Yang jantungnya itu terasa lebih kenyal. Dan biasanya yang jadi pilihan ya dibanding kalau makan hati atau makan ampela. Kenapa lebih kenyal ya? Karena ototnya banyak di situ. Jadi jantung tidak memiliki tulang, ya isinya hanya otot, jaringan ikat, pembuluh darah dan saraf. Sebagian besarnya itu berupa jaringan ikat. Dia itu seperti balon, ya. Jadi dinding balon berupa jaringan otot, di dalamnya ada ruang kosong. Nah, kalau pada balon kan ruang kosongnya hanya 1. Kalau pada jantung, ruang kosongnya ada 4. Yang kita kenal dengan serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Ya, jadi bayangannya mirip seperti balon yang dibagi atas 4 ruang. Ya, dan antar ruang itu ada pintu. Ya, ada katup yang memungkinkan pergerakan darah. Jadi dari serambi kanan ke bilik kanan ada punya katup, namanya katup tricuspidalis, jadi darah bisa lewat. Kemudian dari serambi kiri ke bilik kiri juga ada katup, namanya katup bicuspidalis, untuk darah juga lewat. Ya, nanti di sini ada lubang berupa pembuluh darah. Jadi kalau dari serambi kanan ke serambi kiri tidak ada katup ya. Jadi katupnya hanya dari serambi ke bilik, ya apakah kiri maupun kanan. Ya, jadi strukturnya simpel. Otot, bagian luar, ada 4 ruangan di dalam. Antara ruangan kiri dan ruangan kanan dipisahkan oleh otot juga, tanpa pintu. Sedangkan antara ruang atas dan ruang bawah dipisahkan otot yang memiliki pintu. Pintunya kita sebut sebagai katup, ya, katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Terbayang ya? Balon, 4 ruang, antara ruang kiri dan ruang kanan tidak ada pintu, hanya otot. Sedangkan antara ruang atas dan ruang bawah itu ada pintu. Pintu disebut sebagai katup, ya. Oke, ini tadi sudah bicuspidalis. Nah, ini kemarin yang kita sudah bahas di grup ya. Ada bunyi loop, ada bunyi dub. Coba, siapa yang sudah jawab kemarin di forum? Apa artinya bunyi loop dan bunyi dub itu? Siapa yang bisa jawab? Ada bunyi loop, ada bunyi dub. Kemudian kalau orang yang memiliki cacat jantung, bunyi loop dan bunyi dub ini nggak kedengaran. Yang kita sebut dengan nama apa kemarin? Murmur. Ya. Jadi kalau jantungnya sehat, itu harus ditempelkan stetoskop ke dadanya, harus kedengaran bunyinya. Dub, 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 itu harus kedengaran. Tapi kalau orang yang sehat jantung, bunyi tersebut nggak akan kedengaran. Ya. Jadi ketika bilik memompa darah, ya dia kan seperti memencet ya, seperti balon yang dipencet, maka darah akan lari dari mana? Kalau ventrikel dipencet, darah lari kemana? Tadi bayangannya ya, ruang atas serambi, ruang bawah bilik. Antara serambi dan bilik ada pintu yang bisa dibuka tutup, yang kita sebut dengan nama katup. Apa guna katup ini? Agar darah tidak kembali. Jadi ketika dipencet serambi, darah tidak. Ketika dipencet bilik, darah tidak akan balik ke serambi. Ya. Jadi misalnya kalau saya pencet serambi, saya pencet bilik yang bagian bawah, kemana kira-kira darah akan lari? Arteri. Ke aorta, ya. Ke aorta, satu lagi kemana? Ke arteri pulmonalis.
Jadi ketika bilik dipencet, peluang darah akan lari hanya 2. Apakah dia ke arteri pulmonalis atau ke aorta. Nah, saat seperti itulah maka akan kedengaran bunyi loop. Ya, jadi saat arteri memencet, saat ventrikel memencet, bilik bawah memencet, maka darah akan lari ke arteri pulmonalis atau aorta, akan kedengaran bunyi loop. Kemudian setelah memencet kan dia akan mengembang lagi bagian bawah. Mengembang, sedangkan darahnya sudah lari. Sudah lari tadi ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Maka akan ada ruang kosong di situ. Apa akibatnya? Ruang kosong tersebut akan diisi darah yang mengalir dari serambi. Ya, dan ketika darah berpindah dari serambi ke bilik, itulah yang kita sebut sebagai bunyi dup. Ya, jadi harus ada bunyi loop ketika jantung memencet dan harus aja bunyi dup ketika jantung mengembang kembali. Jadi seperti balon pompa klakson mungkin ya. Kalau pernah lihat klakson tukang sayur yang dipencet karetnya itu, ketika dipencet akan bunyi loop, ketika karetnya dilepaskan akan ada bunyi dup. Dan itu harus berirama, loop, dup, loop, dup, loop, dup terus. Berapa kali per menit? Berapa kali kira-kira? Yang kita sebut dengan nama detak jantung atau denyut nadi. Kalau dihitungnya di jantung namanya detak jantung ya. Kalau dipegangnya misalnya di pergelangan tangan namanya denyut nadi. Sama sih. Berapa kali per menit? Berapa kali? Berapa kali detak jantung normal orang dewasa per menit? 60 sampai 100. Berapa? 60 sampai 100. 60 sampai 100 ya. Ya, mungkin sekitar 70 ya normalnya. Semakin aktif, semakin berolahraga, semakin stres, itu semakin kencang biasanya, semakin banyak detak jantung. Jadi satuan untuk detak jantung bukan kencang ya, tapi jumlah. Banyak atau sedikit. Jadi satu bunyi loop, satu bunyi dup itu satu. Jadi jantung akan kontraksi sebanyak 70 kali per menit yang kita sebut sebagai detak jantung. Maka bunyi loop, dup, akan kedengaran sebanyak 70 kali per menit kalau orang tersebut dalam kondisi istirahat dan sehat. Kalau dia berolahraga, stres, sakit, kemungkinan akan lebih banyak, ya, lebih dari 70 kali. Kalau murmur yang kemarin kita bahas di forum, itu nggak kedengaran bunyi loop-dupnya. Jadi katup jantungnya bocor. Ya, jadi yang seharusnya ketika dipompa, ketika bilik memencet, larinya harusnya ke aorta atau ke arteri pulmonalis, darahnya balik ke atas. Ada peluang darahnya kembali ke serambi. Dan itu membuat dia kurang bagus dalam suplai oksigen, ya, karena darahnya hilir mudik, tapi tidak sampai ke tempat produksi oksigen, tidak sampai ke tempat pembuangan CO2. Sehingga kedengaran bunyi desis, ya, karena katup jantungnya bocor. Itu namanya murmur. Ya, ini ketika loop-dup tidak terdengar, yang kedengar hanya bunyi desis, maka itulah yang disebut sebagai penyakit bocornya katup jantung. Kalau katup jantung bocor, darah akan mutar-mutar. Ya, yang harusnya dari bilik itu ke arteri, mutar lagi dia ke atas ke serambi. Akibatnya apa ya? Suplai oksigen jadi kurang. Ini jantung normal pada berbagai usia. Jadi kalau usia dewasa di sini ya. Ini di atas 16 tahun. Jadi rata-ratanya sekitar 70 kali per menit. Ya. Yang kita hitung sebagai denyut nadi di pergelangan tangan. Jadi denyut nadi itu adalah banyaknya jumlah kontraksi jantung dalam satuan menit. Itu yang namanya denyut nadi atau detak jantung. Banyaknya jumlah kontraksi jantung dalam satuan menit. Nah, kalau jantung memompa, seperti tadi saya katakan, ketika sanyo menyedot air dari sumur, maka akan ada tekanan ke dinding pipa. Ya, semakin besar sanyonya, maka pipanya biasanya semakin kuat mengalami tekanan.
semakin gampang untuk pecah. Jadi ada tekanan yang warna merah, ini tekanan di arteri, yang warna biru ini tekanan di vena. Bisa kita lihat tekanan di arteri itu sangat tinggi, sampai sekitar 120 ya, paling ini orang normal, 120 mm Hg. Itu tekanan saat darah meninggalkan jantung. Tekanan apa itu kira-kira? Saya misalnya menekan dinding, ya seperti ini, menekan dinding belakang, itu yang dihitung adalah seberapa kuat tangan saya menekan dinding. Misalnya dihitung dalam Pascal ya, 30-40 Pascal. Jadi tekanan yang 120 ini tekanan apa kira-kira? Siapa menekan siapa? Tekanan apa ini kira-kira? Tekanan tahu kan ya, saya menekan meja, menekan layar laptop, geser dia ke belakang. Nah, tekanan yang 120 ini tekanan siapa menekan siapa? Jantung menekan aorta. Jantung menekan aorta. Ada yang lain? Jantung memompa darah. Pertanyaannya, siapa menekan siapa? Tekanan siapa menekan siapa? Kan ada tekanan, yang dihitung itu kuat tekanannya. Kuat tekanan terhadap siapa, oleh siapa? Tekanan ke siapa? Oleh siapa? Tekanan ke dinding? Hah? Jantung. Tekanan ke dinding jantung ataupun ke dinding aorta. Siapa yang memberi tekanan? Arteri. Darah. Darah yang memberi tekanan. Darah. Ya, sama seperti Anda ketika mengisi balon dengan air, kemudian dipencet balonnya, maka tekanan ke dinding balon itu adalah tekanan dari air yang ada di dalam balon. Jadi yang dihitung sebagai tekanan darah itu seberapa kuat darah menekan dinding jantung atau dinding aorta. Ya, sampai sekuat 120 mm Hg pada orang normal. Kemudian ada tekanan yang namanya ini, coba lihat, ada naik, turun, naik, turun, naik, turun. Yang dalam kedokteran kita sebut sebagai ada sistol, ada diastol. Apa kira-kira bedanya? Kenapa angkanya berbeda jauh itu sampai 40? Sistol tekanan darah saat balonnya dipencet. Sedangkan diastol tekanan saat balonnya tidak dipencet. Nah, kalau kita hubungkan dengan jantung, coba siapa yang bisa analogikan? Sistol saat Kalau sistol, Coba yang perempuan yang pertama tadi siapa? Yang perempuan tadi, ayo lanjut. Siapa itu? Sistol adalah tekanan saat jantung berkontraksi. Lanjut. Kalau diastol tekanan darah saat jantung relaksasi. Sistol saat jantung kontraksi dan diastol saat relaksasi. Abel mau menambahkan? Ada suruh Abel tadi? Yogi, Pak. Oh, Yogi ya. Apa? Yogi, coba lanjut. Kalau sistol itu dia memompa darah. Kalau diastol itu dia menerima darah. Oh, kurang tepat ya. Yang benar tadi yang pertama tadi. Siapa yang pertama tadi? Kontraksi dan relaks. Sistol saat berkontraksi, kalau diastol saat relaksasi. Ya, betul ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi sistol saat balon berisi air tersebut dipencet, otomatis tekanan ke dinding balon lebih tinggi. Sedangkan diastol saat pencetan tangan kita dilepaskan, balon mengembang lagi, otomatis tekanan air ke dinding balon lebih kecil. Ya. Jadi sistol saat tekanan darah ke dinding jantung saat jantung kontraksi. Sedangkan diastol tekanan darah ke dinding jantung saat jantung sedang relaksasi. Ya, sedang tidak dipencet. Otomatis akan lebih tinggi saat jantungnya dipencet ya, saat sedang mengalami kontraksi. Ini tekanannya, jadi di pena itu hampir tidak ada tekanan sama sekali. Jadi
itu kalaupun dibuat tipis pembuluh pena nggak apa-apa, nggak bakal pecah karena tidak mengalami tekanan. Kemudian di bawahnya ada ukuran terhadap jumlah. Jadi aorta itu hanya satu, tapi ukurannya besar. Nanti aorta cabang menjadi arteri dengan ukuran yang lebih kecil. Cabang lagi menjadi kapiler, lebih banyak lagi, tapi ukurannya juga jauh lebih kecil. Demikian juga vena. Vena pengumpul hanya satu, tapi ukurannya besar. Vena-vena kecil ada banyak, nanti kapiler penula juga ada banyak. Terakhir yang bawah ini ada kecepatan darah mengalir. Paling kencang ya di aorta. Karena dia masih dekat dengan jantung, masih dekat dengan sanyo. Itu sampai 50 cm per detik. Ya, setengah meter dalam 1 detik. Ya, semakin ke kapiler itu semakin lambat, semakin pelan alirannya. Jadi kalau aortanya luka, ya darahnya nyembur. Ya, karena sangat kencang alirannya. 50 meter per detik itu 0,5 meter per detik, kalau jadikan jam berapa itu? Kalau kita kan naik mobil rata-rata 60 km per jam. Nah, kalau ini dijadikan kilometer per jam berapa kira-kira ini? 0,5 meter per detik. Nanti coba dihitung ya. Jadi kalau kecepatannya 0,5 meter per detik dijadikan kilometer per jam berapa? Kira-kira sampai nggak 60 km per jam kecepatannya? Jadi wajar ya ketika luka darahnya itu langsung menyembur ya karena dia kecepatannya sangat tinggi. Sedangkan kalau pena yang luka ya itu hanya merembes saja karena kecepatannya juga rendah dan tekanannya juga rendah. Oke, kita lanjut. Ini tekanan darah pada berbagai usia. Dewasa 120 sistol, 80 diastol. Kalau pada anak-anak itu sistolnya 87 sampai 105. Nah, itu kenapa kalau pada anak-anak itu jarang diukur tensinya. Karena sering nggak kedengaran ya. Tekanannya masih terlalu kecil. Sehingga nggak terasa di stetoskopnya nggak terasa. Ya. Kemudian ada namanya ini ECG, elektrokardiogram grafik. Jadi ini biasanya digunakan indikator apakah seseorang itu masih hidup atau tidak. Ya. Apa namanya alatnya ini di rumah sakit? Kalau di film-film kan sering keluar ini. Apa? Yang sering nonton Indosiar. Apa? Elektrokardiogram. Iya, elektrokardiogram. Di rumah sakit itu juga namanya ya? Ya, alat ukur detak jantung. Kalau yang hobi nonton Indosiar ini sering muncul biasanya. Ya, jadi awal jantung berdetak itu dimulai dari sini, namanya S-anode. Jadi semacam setruman. Ya, jadi ada organ ini untuk memberi sentrum, memberi gelombang ini ya, namanya pacemaker. Memberi gelombang agar jantung siap-siap untuk berdenyut, siap-siap untuk kontraksi. Nah, gelombang dari yang nomor 1, nanti mana dia ini? Gelombang dari nomor 1 nanti akan diteruskan ke AV node yang nomor 2. Ya, jadi dari sini memancarkan gelombang, ditangkap oleh AV node. AV node akan diantarkan sampai ke ujung jantung, ke afek. Nanti dari ujung jantung itu disebarkan ke seluruh dinding bilik. Nah, kalau sudah sampai di seluruh dinding bilik, maka dia akan langsung berdenyut. Ya, jadi ada 4 tahapan. Yang pertama, pacemaker memproduksi sinyal, sinyal diteruskan ke AV node, dari AV node nanti diteruskan ke ujung jantung, dari ujung jantung nanti baru ke seluruh dinding dari bilik. Kalau sudah sampai di seluruh dinding bilik, maka denyut jantung akan berdenyut sekali. Mencet sekali, lepas. Kemudian diulangi lagi siklusnya seperti dari awal kembali. Nah, siklus ini akan berulang sebanyak 70 kali dalam 1 menit. Jadi yang puncak ini adalah tahapan di
sini ya, tahapan saat kontraksi. Jadi bisa dilihat di sini, tahapan nomor 1 yang warna kuning, ini tahapan nomor 2, ini tahapan nomor 3 saat sinyal sudah sampai di ujung jantung, tahapan nomor 4 saat jantung kontraksi, saat jantung memencet. Kalau sudah datar semua, tidak ada lagi gelombang-gelombang seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa jantungnya sudah berhenti melakukan kontraksi. Atau dengan kata lain sudah almarhum ya. Jadi dia harus selalu dalam kondisi yang naik turun seperti ini. Semakin tinggi ini puncaknya, menunjukkan bahwa kontraksinya semakin bagus. Ya, kalau semakin datar, semakin lemah, sampai di sini misalnya, menunjukkan bahwa jantungnya sudah mulai melemah. Ya, sudah mulai melambat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Pak, Ya? boleh nanya tentang penyakit gagal jantung, Pak? Siapa ini? Fenty. Nah, ayo. Apa Kan pertanyaan? kalau gagal jantung tuh Pak, artinya kan jantungnya sudah kehilangan fungsinya. Ya. Jadi darah itu dipompa dengan siapa Pak? Atau apa masih ada jantung itu bisa memompa sedikit-sedikit? Kalau gagal jantung, itu berarti yang ini gagal ngasih sendruman. Jadi dia yang harus memulai. Kalau ini nggak memulai, maka seluruh proses ini nggak akan ada. Jadi yang gagal jantung ketika ini sudah tidak memberi sinyal lagi. Makanya kalau orang yang gagal jantungnya masih dalam hitungan beberapa menit, jantungnya ditekan, dadanya ditekan, dengan harapan ini kebangun lagi. Jadi ditekan, digoyang-goyang, dibanting-banting mungkin ya. Sehingga yang ini tadi yang pingsan untuk sekejap, bisa kembali bangun, dan bisa kembali memberi menginisiasi pergerakan dari jantung. Gagal jantung itu di sini. Kalau ini sudah tidak memberi sinyal untuk melakukan kontraksi. Gagal jantung, ini stop semua, darah nggak ngalir. Darah nggak ngalir ya, oksigen nggak sampai, sampah nggak diambil, ya mungkin dalam hitungan menit ya, banyak organ yang gagal fungsi, mulai dari paru-paru, otak, ya kalau sudah gagal fungsi ya susah untuk diselamatkan. Makanya katanya kematian secara medis itu dilihat dari 3 hal ya. Dari apakah jantungnya sudah berhenti, apakah paru-parunya sudah berhenti, dan otaknya sudah berhenti. Jadi kalau ginjal yang rusak itu mungkin masih belum mati ya. Tapi kalau 3 ini sudah diam, itu kemungkinan matinya sudah permanen. Ya, gagal jantung itu gagal di sini. Saya ada videonya, ntar saya coba share jam 9 ya. Sebentar. Bahan ajar, antismen. Open. Ntar zoom-nya di mana nih? Stop share. Share screen. Kelihatan videonya? Halo? Kelihatan videonya ya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ayo kita coba putar. Pacemakers and defibrillators are devices that apply electric shocks to maintain the rhythm of the heart and Jadi pacemaker itu untuk membuat electric shock katanya. Jadi untuk memulai sentruman pada jantung agar melakukan kontraksi. Namanya pacemaker yang tadi yang bulat itu. As the technology improves and the list of treatable conditions grows, the number of devices being implanted is increasing steadily and now exceeds 500,000 a year. The heart is made up of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. On each side, the atrium is connected to the ventricle by a one-way valve.
Blood is pumped as these chambers contract and relax in turn. The beating of a healthy heart is regulated by electrical impulses. The sequence begins as the atria fill with deoxygenated blood from the body on the right and oxygenated blood from the lungs on the left. An electrical signal from the Nah ini ya, yang tadi yang kita kenal sebagai pacemaker atau dikatakan tadi SA node ya, sinoatrial node. Jadi jantung bisa berkontraksi ketika ini mulai memberi sinyal. Itu yang tahapan awal. sinoatrial node then causes the atria to contract, forcing blood into the ventricles. The electrical signal is then picked up by the atrioventricular node and directed. Ya, dari SA node akan ditangkap oleh ini tadi, apa namanya tadi? Ya, AV node ya. Jadi ini SA node dan ini AV node. Dimulai dari sini ditangkap oleh AV node, kemudian By the atrioventricular node and directed into the Purkinje fibers in the ventricle walls, causing the kemudian diteruskan ke seluruh serat Purkinje namanya di dinding dari bilik. ventricles to contract. The blood is then pumped through the pulmonary valve on the right to the lungs and the aortic valve on the left to the rest of the body. These valves close and the cycle then restarts. When the sinoatrial node fails to function correctly, an artificial pacemaker can be fitted to help regulate the heartbeat with small, evenly timed electric shocks. Jadi kalau ada orang yang gagal jantung atau kontraksi jantungnya agak lemah, maka bisa ditambahkan namanya alat pacu jantung. Seperti apa cara kerja alat pacu jantung ini? Ini kita lihat. This involves implanting electrodes into one or more of the heart's chambers by inserting leads into a vein near the collarbone, implanting a device called the generator just under the skin. Ya, jadi ini memberi apa namanya? Seperti tadi ya, orang gagal jantung kita pencet dadanya agar kembali bangun yang SA node tadi. Nah, kalau secara teknologi ini diberi setruman listrik. Jadi di sini dikasih alat sentrum menggunakan baterai, ya baterai ABC mungkin dikasih, nanti dikasih kabel sampai menyentuh SA node. Jadi kalau jantungnya agak lemah, maka baterai ini akan aktif ngasih aliran listrik sentrum. Di sentrum di sini sehingga jantungnya bangun lagi. Yang kita kenal dengan nama alat pacu jantung. Ya, kalau orang-orang yang sudah agak lemah jantungnya, biasanya diberi alat ini. For more severe heart conditions, an implantable defibrillator, or ICD, can be used, which is also capable of sensing a stopped heart and delivering an electric shock powerful enough to reach. Ya, itu terlihat ya, dia ngasih sentruman listrik kepada jantung. A stopped heart and delivering an electric shock Nah, powerful ini seperti ini ya, untuk membangunkan kembali jantung yang tertidur. enough to restart it. For some conditions, an even more sophisticated device, called a CRT ICD, can be implanted. This uses a third lead inserted into the left ventricle to resynchronize the ventricles when necessary. However, all these leads can cause problems of their own. Patients with ICDs have a 20% chance of a lead failure within 10 years, and replacing leads can require open heart surgery in about 2 years. Ini kelemahannya katanya umurnya maksimal 10 tahun, dan kalau sudah habis 10 tahun perlu operasi jantung. Ya. Of cases. This has resulted in several efforts to develop new pacemakers that do not depend on leads inside the heart. One design, the subcutaneous ICD, places the lead just outside the heart under the patient's skin. Nah, ini yang terbaru, jadi biar tidak sampai harus operasi jantung 10 tahun kemudian, pacemakernya diletakkan di luar jantung, ya, tapi masih mampu untuk menyentrum seluruh jantung. Sehingga ketika nanti setelah 10 tahun kemudian, tidak perlu operasi jantung untuk mengeluarkan atau memperbaikinya. And wireless designs are now being developed that may eventually do away with the need for leads altogether. Ya, seperti itu. Pacemakers. Jadi kadang kalau orang yang gagal jantung di rumah sakit itu sampai 15 menit mungkin masih dicoba oleh dokternya untuk ditekan dadanya.
dibanting-banting dadanya di sentrum pakai setrikaan itu, ya, untuk mencoba memberi listrik kembali ke jantungnya. Ya, sama seperti apa ya, menggulingkan batu. Nah, kan kalau sudah digulingkan biasanya dia akan bergerak sendiri. Nah, untuk memulai bergerak sendiri inilah yang membutuhkan setruman listrik. Saya satu lagi ada video 9.7 ya, satu lagi ada video bagaimana cara pemasangan mana Zoom ini, share screen. Kelihatan ya videonya? Kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini cara bagaimana? Cara memasang ini ya, cara memasang alat pacu jantung. A pocket is then created between the skin and the tissue that covers the chest muscle. Next, the team will use instruments called retractors to hold back the skin and underlying tissue. They'll locate a large blood vessel called the subclavian vein. Using a special needle and syringe, your doctor will puncture the wall of the vein. Guide wire is then inserted through the needle and into the vein. Your doctor gently pushes the wire until it reaches the heart. Using an instrument called a fluoroscope, the surgical team is able to see the wire's progress through the vein and into the beating heart. Once the wire is in place, the needle is removed and a catheter, or hollow tube, is passed over the guide wire and into the heart. One or two leads are then passed through the catheter. When the lead or leads are in their proper position, the catheter is removed. Finally, the lead is connected to the pacemaker. The pacemaker is inserted into the pocket below the collarbone. The incision is closed. Ya, jadi seperti itu. Proses yang terlihat mengerikan itu hanya bagaimana memasukkan kabel ke dalam jantung. Komponen yang paling penting sebenarnya yang di luar, yang tadi generator atau pacemaker itu, yang memberi tekanan listrik kepada jantung ketika jantungnya mulai loyo. Ya. Tapi yang mengerikan itulah proses memasukkan kabel yang menghubungkan jantung dengan pacemaker tadi. Oke, mungkin sudah 9.11. Ini tinggal diskusi lagi. Mana share screen? Jadi 2 slide terakhir ini diskusi daftar penyakit di sistem sirkulasi, ya, beserta mekanisme fisiologisnya, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan mana yang genetik, mana yang infeksi, mana yang bukan genetik dan juga bukan infeksi. 2 slide terakhir mengenai sistem limfa, kegunaannya sudah kita bahas minggu lalu, apa guna sistem limfa, dan ini lokasi-lokasinya di dalam tubuh, ya, sangat banyak. Kemarin yang saya katakan kalau kita sakit gigi maka di sini akan membesar, ya. Di seluruh badan, di ketiak ini banyak, di selangkangan juga banyak, ya.
Tergantung di daerah mana yang mengalami infeksi, maka di daerah itulah yang akan mengalami pembesaran. Kenapa dia mengalami pembesaran? Karena dia lagi bekerja keras untuk mencoba membuang penyakit, ya, mengembalikan tubuh ke kondisi awal. Jadi wajar ketika merasakan ada benjolan-benjolan seperti ini ketika sedang mengalami demam, ya, atau sedang mengalami infeksi. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Sudah 9.12. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Jadi kita satu pertemuan lagi. Minggu depan itu cuti bersama hari Rabu. Rabu satu lagi sistem respirasi. Setelah itu baru kita UTS. Ya. Ada yang mau tanyakan? Satu pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya, Pak. Siapa ini? Tri Rama. Nah, ayo Rama. Pak mau nanya, kalau orang yang katanya mati suri itu, Pak, ada penjelasan secara ilmiahnya nggak, Pak? Waduh, baru dengar ya mati sore itu apa? Mati suri? Iya. Oh, tadi sudah kita katakan ya, mati yang secara biologis itu 3, jantung, paru-paru, otak. Kalau 3 ini mati, iya berarti mati beneran. Ya. Tapi kalau 3 ini belum mati, ya masih hidup dia, walaupun motorik dan sensorik seluruh badannya mati. Jadi walaupun tangan mati, kaki mati, mata, telinga, hidung, ya tidak memberi respon, tidak memberi tanggapan, itu belum mati sebenarnya. Asalkan 3 organ ini belum mati. Jantung, paru-paru, dan otak. Jadi mungkin itu yang mati suri. Jadi organ lain mengalami gangguan, tidak cukup suplai oksigen, tidak cukup suplai glukosa, jadi terlihat tidak ada respon ya. Tapi sebenarnya jantung, paru-paru, dan otaknya masih hidup. Jadi kalau orang yang terlihat mati, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, yaitu untuk memastikan bahwa memang benar mati jantung, paru-paru, dan otak. Jangan-jangan nanti ternyata belum mati yang 3 ini, masih ada peluang untuk hidup. Walaupun kelihatannya sudah seperti mayat ya. Tapi ternyata ketika dicek 3 organ ini masih berfungsi. Itu mungkin yang mati suri. Ya. Baik, ini Anggundian sudah joget-joget kayaknya. Sudah kecapean dia. Maaf, Pak. Oh iya. Sudah? Itu mungkin untuk hari ini. Kita tutup ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Minggu depan cuti bersama, ya saatnya liburan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo. Iya, Pak.